Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga tetap selalu baik-baik saja. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas masih sama materi kerja keras dan tanggung jawab. Akan tetapi kita akan masuk pada pokok bahasan ketiga, yaitu hikmah kerja keras dan tanggung jawab, serta kaitannya kerja keras dan tanggung jawab itu nanti di lingkungan kehidupan masyarakat. Kemarin kita juga sudah membahas tentang cara-cara, sebelumnya juga kita sudah membahas tentang apa? Pengertian dan dalil. Karena masih satu tema, otomatis masih dalam satu ilmu bahasa dan semuanya juga terkait. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa bersama. Silakan doa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih. Saya absen dulu. Andin, Deswi Ayu, Zatun, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembahasan pada kali ini, seperti biasa silakan kalian membaca materinya tentang hikmah kerja keras dan tanggung jawab. 5 menit saja, silakan. Selesai. Dari materi yang sedikit kalian baca dari buku kalian, ada pertanyaan? Kata-katanya Rizky, kita sudah dijatah oleh Allah. Kenapa kita harus kerja keras? Manusia sudah dicatat rezeki sama Allah, benar tidak? Nanti kalian sudah selesai kelas 12, selesai lulus, mau nyari kerja, apakah bisa kalian hanya duduk diam di rumah kemudian pekerjaan datang? Tidak, harus usaha. Minimal buka lowongan kerjaan, atau minimal kalian buka grup, ada info kerjaan dari sekolahan. Oh, dari Bank BSI ada buka lowongan. Sebagai apa? Sebagai teller. Kalian juga buat lamaran kerja, lama. Usahanya seperti itu. Nggak bisa kita hanya mendiam diri di rumah. Jawabannya adalah tidak bisa. Harus ada usaha, walaupun kita udah dicatat rezeki sama Allah. Lagi lagi? Saya Pak. Ya. Kenapa orang-orang Cina atau Kristen kelihatannya lebih kaya daripada orang Islam? Paham nggak seperti itu? Kenapa orang-orang Kristen dan orang Cina kebanyakan lebih kaya dibandingkan orang Islam? Pak. Benar nggak? Ya. Di daerah kita Kediri, hampir semua deretan, kalian masuk daerah Kediri itu hampir semua pinggir jalan punya orang Cina. Hampir semuanya. Apakah itu bisa dikatakan Allah tidak adil? Tidak. Tidak. Kalau kaitannya dengan tema kita, karena orang Cina dan mohon maaf orang Kristen biasanya itu etos kerjanya sangat tinggi, kerja kerasnya sangat tinggi, kerja kerasnya itu kita udah kalah. Itu kalau kita kaitkan dengan materi kerja keras. Paham ya? Ada yang lain? Cukup. Kalau cukup kita masuk ke pembahasan. Kita bahas tentang menganalisis perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Contohnya tadi, saya tidak langsung dari pertanyaan sudah muncul contoh kerja kerasnya orang
Cina, lihat kerja kerasnya orang Jawa. Hasilnya juga sudah bisa kita lihat. Terus mengaitkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Dan juga masuk tadi, kadang ada orang yang berpendapat kok orang Cina lebih hebat dibandingkan kita, rezekinya lebih banyak. Kita sebagai orang Islam harusnya lebih menguatkan keimanan kita, bukan malah mundur. Biasanya malah mundur ya. Oh dia lebih kaya, saya padahal berdoa terus, sholat terus, tapi hasilnya tidak ada. Biasanya mundur seperti itu. Nah, kita yang udah paham tentang keimanan jangan sampai praktek yang seperti itu. Indikatornya nanti kita akan menjelaskan hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab. Menyajikan paparan berkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Kita bahas satu-satu. Hikmah kerja keras. 1. Mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri atau hal lain. Diri yang disiplin dan bertanggung jawab. Kalau kerja keras pasti akan disiplin. Contoh tadi, orang Cina dan orang Jawa. Orang Jawa tidak disiplin. Biasanya tekone sak-sae. Aku wis yang mangkat, kita berangkat ke tempat jualan. Kalau orang Cina enggak, jam 7 buka masih jam 7 buka. Jam 5 tutup masih tutup. Walaupun ada yang mau beli. Saya berkali-kali merasakan seperti itu. Jam 5 datang ke toko Cina, karena udah saatnya tutup nggak dilayani. Besok lagi. Dan dia nggak khawatir kehilangan pelanggan. Kalau kita tidak, malah kamu udah datang nggak dilayani. Kedisiplinannya kurang. Akhirnya apa? Rasa penasaran orang itu sedikit berkurang. Itu nanti trik kalian. Misal kalian mau berusaha, punya usaha, triknya ya bukan ngapusi. Dua trik ketika biar dilihat dagangan kita itu laris. Kalau teman saya triknya seperti ini. Misal kalian dagangan boba, itu kita minta saudara kita, misalnya keluarga yang besar enak, minimal setiap 1 jam datang ke situ bareng-bareng. Kan kelihatannya rame, padahal nggak beli. Setelah 1 jam pergi. Nanti misalnya jam 5 kesini lagi ya, datang lagi ke situ. Mungkin hanya ngobrol, tapi pandangan orang di luar kelihatannya beli. Oh berbuat karena orang rame ya. Penasaran kita akan menuju ke situ. Sekali lagi, prinsipnya orang Indonesia merasa penasaran dulu. Nah itu yang biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang kerja kerasnya tinggi, yang disiplinnya tinggi. Terus meningkatkan taraf hidup. Otomatis kalau kita kerja keras, hasil yang kita terima juga akan lebih banyak. Mengangkat derajat dan martabat. Karena hasilnya kita tinggi, duitnya banyak, derajat kita akan naik. Karena penghasilan kita tinggi. Terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya masuk kepada yang pembahasan kemarin, kita sudah sampaikan bahwasannya ketika kita mau melakukan sesuatu harus diawali dengan Bismillah. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dihitung dengan ibadah. Lanjut. Manfaat kerja keras, mengembangkan potensi diri, mengangkat harkat dan martabat. Tadi sudah kita sampaikan. Membentuk pribadi yang bertanggung jawab bersama, menjadi orang yang tidak mudah putus asa, mencukupi kebutuhan hidup. Otomatis karena penghasilan kita tinggi, pendapatan kita masuk, kebutuhan hidup tercukupi. Paham? Yang terakhir, manfaat tanggung jawab akan lebih dihargai dan dihormati. Otomatis kalau kita bertanggung jawab, orang akan menghargai kehidupan
kehidupan kita. Akan mendapatkan banyak kepercayaan. Contohnya tadi ketika dagangannya sampean kok enak, bisa memuaskan pelanggan, pasti konsumennya akan datang terus. Dan selanjutnya lebih berhati-hati dalam bertindak. Orang yang bertanggung jawab kalau berperilaku mesti akan lebih pelan-pelan, dipikir terlebih dahulu. Keempat, lebih fokus pada solusi dan juga pengembangan diri. Yang terakhir, orang lain merasa lebih tenang dan nyaman ketika berada di samping kita. Terima kasih. Ada pertanyaan? Hah? Tidak? Tidak. Akan saya berikan tugas. Dari materi yang sudah kita bahas, keterkaitan antara cerdas dan tanggung jawab silakan sampean cantumkan pada LKPD tempat kerja yang akan saya berikan. Silakan nanti bagi kelompok 3 kelompok aja, 4 itu yang sebelah belakang tidak sampai kanan kiri, yang 5 satu kanan, satu kiri. Yang belakang satu kanan, satu kiri. Silakan diskusikan dengan kelompok bagaimana korelasi kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan keimanan kita. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Silakan waktunya 10 menit saja, tidak usah terlalu lama. Selesai. Silakan kelompok 3 dulu. Sampaikan hasilnya. Ya, beri. Jadi kan? Soalnya besar, jawabannya. Yang terakhir, kita permainan lagi. Masih satu tema di pelajaran sejarah. Silakan kalian cepat-cepatan lagi. Yang paling cepat dapat hadiah kayak kemarin. Mulai dalam perhitungan 3. 1, 2, 3.
Ya? Warnanya kelompok 2. Sekarang dibacakan. 5 berbeda saling meningkatkan taraf hidup, pembangunan bakat dan pemanggilan kami, mengangkat derajat dan martabat, memiliki yang disiplin dan tanggung jawab, dan mendapatkan salah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jadi dari diskusi kalian sudah melaksanakan dengan baik, kemudian dari shortcut kalian juga sudah rapi, sudah terbaca semua, sudah rapi semua. Saya simpulkan pelajaran kali ini kalian sudah bisa memahami. Semoga benar-benar bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa diamalkan nanti ketika kita sudah lulus, ketika kita di masyarakat. Pertanyaan terakhir, apakah kegiatan kali ini menyenangkan? Terima kasih. Kita bertemu minggu depan. Silakan tetap belajar, tetap semangat. Semoga kita selalu sehat walafiat. Mohon kelas untuk menutup kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih. Sekian dari kami.